이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Rifiana Zahra dan ini teman kelompok saya. Saya Naila Hidayah Delvi, saya Rina Widya Sarah, Dan saya Jaya Pradana. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai cerpen. Selamat menonton. 내게 going. Yang pertama-tama saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia di halaman 108 mengenai judul cerpen, pengarang, sumber, dan inti cerita. Cerita pendek yang pertama itu berjudul Guling Tua Alia. Pengarangnya ialah Nurhayati Pujiratuti, berasal dari sumber majalah Bobo. Cerpen ini menceritakan tentang Alia yang memiliki guling tua pemberian neneknya yang sangat ia sayangi. Namun karena sudah terlalu lusuh, ibunya mengusulkan untuk mengganti dengan yang baru. Alia menolak, tapi ibunya mempunyai ide untuk membuat sarung guling menggunakan baju neneknya. Akhirnya Alia pun menyukai guling barunya dan mengikhlaskan guling lamanya. Cerita pendek yang kedua berjudul Ubi Ungu Aisyah. Pengarangnya yaitu Aris Hartanti, sumbernya dari majalah Bobo. Cerpen ini menceritakan tentang seorang ibu dan anak yang berjualan, tetapi dagangannya tidak laku. Akhirnya mereka mencari tahu apa penyebabnya dan mengubah dagangan mereka menjadi lebih menarik. 3. Cerpen yang ketiga berjudul Tas Batik Wuri. Pengarangnya Viva Dila, sumbernya majalah Bobo. Inti ceritanya ialah cerpen ini menceritakan tentang Wuri yang kesal karena barang-barang yang ia pakai menjadi serba corak bayi. Karena itu barang hadiah dari adiknya yang baru lahir, namun Wuri sangat malu untuk memakainya. Lalu siapa sangka tas batik yang berasal dari selendang bayi tersebut bisa menarik perhatian temannya, hingga menjadi ide untuk membuat tugas prakarya di akhir tahun. Dan cerpen yang keempat yaitu menceritakan tentang Senyum Jerpina yang dikarang oleh Liza Pirerlana yang bersumber dari majalah Bobo. Cerpen ini menceritakan tentang Jerpina yang punya dua sepupu kembar yang sangat menyebalkan. Namun setelah sekian lama mereka bertemu kembali, dua sepupu. Cerita yang akan kami ambil yaitu Guling Tua Alia oleh Nurhayati Pujiastuti. Guling tua milik Alia sebenarnya sudah tidak pantas lagi untuk dipakai. Sarung pembungkusnya sudah tua hingga warnanya bukan lagi merah tua, melainkan merah kehitaman. Kapuk untuk mengisi guling juga sudah tidak bagus lagi. Ibu sudah berkali-kali memanggil tukang bantal untuk menggantinya. Ibu bahkan pernah menyembunyikannya. Ibu juga pernah sengaja tidak mengangkat guling itu ketika dijemur dan hujan datang. Hasilnya Alia menangis di sudut kamar, tidak bisa tidur. Kamu tidak malu? Alia menggeleng. Alia memang tidak malu, masih mempunyai guling tua. Guling itu membuat tidurnya menjadi tenang, seperti ketika nenek ada di sampingnya. Bercerita tentang macam-macam cerita, guling kau ini sudah tidak sehat lagi, nak. Alia diam saja. Alia memang sering batu-batu, apalagi sekarang sedang musim hujan. Guling yang Alia pakai tidak setiap hari bisa dijemur di panas matahari. Tetapi Alia tidak ingin guling itu diganti, apalagi dibuang. Pokoknya Alia cuma ingin tidur dengan guling itu. Guling yang sering dijemur ibu setiap kali habis Alia gunakan. Guling yang ada bercak ompolnya bila sarungnya diganti. Guling yang baunya mengingatkan Alia akan sebuah tempat di mana ada nenek yang selalu memeluknya sebelum tidur. Hari ini Tante Nina membawakan hadiah untuk Alia, guling baru yang bagus. Guling menggambarkan boneka, guling yang ujungnya berbentuk kepala beruang, binatang yang Alia suka. Namun Alia menggeleng. Guling yang ini bagus loh, tidur kamu pasti puas. Kali ini mata Alia memandangi Tante Nina. Tapi baunya beda, ujar Alia. Akhirnya, bau apa? Alia diam. Kalau ia cerita, apa Tante Nina akan mengerti? Tiba-tiba Tante Nina memeluk Alia. Tentu tahu, Tante mengerti. Kata Tante Nina, kali ini pelukannya bertambah erat. Tentu tidak semua mengerti. Alia duduk di atas tempat tidurnya. Tante Nina sudah pulang. Ibu tadi bilang, Tante Nina menitipkan guling beruang untuk Alia. Guling itu. Padahal Tante Nina bilang kalau Tante Nina mengerti. Alia memandangi guling tuanya, guling ketika Alia kecil. Guling ketika Alia bayi, guling itu ada pada foto-foto di album dan membuat Alia suka tersenyum sendiri. Guling itu mengingatkan Alia kalau Alia pernah menjadi bayi, mengingatkan Alia pada nenek yang sering tidur di samping Alia. Nenek yang jatuh sakit dan akhirnya pergi untuk selamanya, sehingga membuat Alia menangis sedih. Guling itu sudah tua. Apa setiap barang yang tua sudah tidak bisa lagi dipakai? Alia mulai menangis. Guling tua itu harus dibuang. Begitu yang dokter katakan ketika ibu mengantar Alia ke dokter. Karena batuk yang Alia tidak berhenti. Kamu dengar kan? Alia mengangguk. Alia dengar kata
panas sudah hilang. Batuk tidak berhenti, penyebabnya debu dari guling tua itu. Kapu-kapu yang dimiliki guling itu sudah tidak sehat lagi untuk anak yang memiliki penyakit asma seperti Alia. Jadi harus dibuang, Bu. Ibu mengangguk. Ibu menggantikannya dengan yang baru. Di dalamnya berisi busa agar asma kamu tidak mudah kumat. Tetapi ibu menarik tangan Alia untuk masuk ke kamar. Ada 2 buah guling sekarang di atas tempat tidur Alia. Satu guling beruang dari Tante Nina dan satunya kelopak mata Alia membulat. Ibu mencari baju nenek, lalu ibu menjahitnya untuk menjadikan sarung guling kamu. Kamu suka kelopak mata Alia yang membulat itu kini mengerjap. Ibu tahu, ibu mengangguk. Ibu tahu kamu menyayangi guling itu karena terlalu sayang kepada nenek. Tidak apa-apa kan? Alia mengangguk. Tidak apa-apa, asal Alia masih bisa merasakan adanya nenek di dekat. Selanjutnya ada soal ketiga, yaitu buatlah 5 pertanyaan lainnya secara berkelompok untuk menguji pemahaman titular, interpretif, integratif, kritis, dan kreatif. Pertanyaan pertama, mengapa ibu menyuruhnya untuk mengganti gulingnya? Ini berasal dari cerpen Guling Tua Alia. 3. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan ibu sehingga Alia mau mengganti gulingnya? Pertanyaan ketiga didapatkan dari senyum Zervina. Pertanyaannya yaitu, mengapa Zervina berburuk sangka kepada sepupu kembarnya? Laporkanlah hasil diskusi kelompokmu itu dalam format berikut. Laporan diskusi. Judul cerpennya kami ambil dari Ubi Ungu, Aisyah. Pengarangnya Aris Hantati. Sinopsisnya adalah sebagai berikut. Beberapa hari belakangan ini, Ibu Aisyah sering murung. Aisyah tahu penyebabnya itu karena brownies yang dijual oleh ibu tidak laku. Aisyah mencari tahu apa yang membuat jualan ibu tidak laku. Ternyata dia melihat teman-temannya membeli donat yang berada di luar gerbang sekolah. Ya memang benar, donat itu terlihat menggiurkan, ditambah lagi dengan harganya yang jauh lebih murah dari brownies yang ibu jual. Setiap pembelian donat tersebut juga mendapatkan coklat cair sebagai toppingnya. Suatu ketika saat ibu dan Aisyah berkebun, mereka memanen ubi ungu yang sudah mereka tanam. Kemudian terlintas di pikiran Aisyah bagaimana kalau membuat brownies menggunakan ubi ungu. Aisyah pun mengusulkan ide tersebut. Akhirnya mereka pun mencoba menjual brownies ubi ungu tersebut, namun tetap saja jualan ibu tidak laku. Ibu hampir putus asa, tapi Aisyah mencoba mencari ide lain. Aisyah memutar otak apalagi yang harus ia tambahkan agar jualan ibu terlihat lebih menarik. Lalu ia mendapatkan ide untuk menambahkan coklat vanila serta menambah potongan kacang dan kurma di atasnya. Ibu pun setuju. Lalu benar saja ide yang ia usulkan Aisyah pun berbuah manis. Brownies buatan ibu laku dalam sekejap. Ternyata topping coklat yang diberikan penjual donat di luar sekolah itu memakai pemanis buatan. Sehingga pihak sekolah melarang anak-anak untuk jajan di luar sekolah. Brownies ibu pun sudah kembali laku seperti dulu. Nilai-nilai yang terdapat dalam cerita tersebut yaitu terdapat nilai moral. Kita tidak boleh putus asa dalam suatu hal. Kita harus terus mencoba hingga mendapatkan hal yang baik. Nilai kedua yaitu nilai sosial. Ibu dan Aisyah menjual makanan dari bahan yang sehat agar orang yang membeli tidak sakit dan tetap sehat. Lanjut, kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari memang sudah seharusnya kita tidak mudah menyerah dan putus asa dalam suatu hal. Kita harus berusaha mencoba dan mencoba sebaik mungkin agar mendapatkan hal yang kita inginkan. Amatilah nilai-nilai yang berlaku di dalam kehidupan masyarakatmu. Nilai-nilai apa sajakah yang berkembang di dalamnya? Nilai-nilai ini kami ambil dari cerpen Robohnya Surau Kami. Nilai yang pertama yaitu nilai sosial. Sebagai makhluk sosial, sesama manusia harus saling membantu serta sama lain jika seseorang berada di dalam masalah. Nilai yang kedua, nilai moral. Saling menghormati antar manusia dan tak boleh saling menghina satu sama lain. Nilai yang ketiga yaitu nilai agama. Selalu menjalankan perintah dan kewajiban kepada Tuhan dan menjauhi semua larangannya. Nilai keempat yaitu nilai pendidikan. Selalu berusaha dan tidak mudah putus asa. Teruslah menghadapi kesulitan atau ketika dalam masalah. Nilai kelima yaitu nilai budaya, mempertahankan adat terhadap dan kebiasaan dalam masyarakat. Pertanyaan kedua, adakah nilai yang kamu anggap bertentangan dengan nurani? Jelaskan. Tidak ada, karena semua nilai kehidupan baik itu agama, moral, budaya, sosial, ataupun pendidikan. Tujuannya ialah untuk menanamkan kebiasaan yang baik dan benar. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.